Be phenomenal every day. Halo guys, hari ini di tanggal 4 Desember 2021 ya. Seperti biasa saya akan membahas pergerakan market dari IHSG. Nah, sebelumnya untuk introduction kali ini saya akan membahas suatu fenomena ya yang cukup hype di seluruh dunia, yaitu tentang metaverse. Nah, mungkin teman-teman yang berkecimpungnya hanya di dunia saham agak bingung ya, sebenarnya apa sih metaverse itu? Nah, walaupun sebenarnya metaverse itu bukan bagian dari saham, tapi saya akan membahas ini karena saya mengira ini akan menarik ke depannya ya. Di mana Facebook sendiri ya melalui Mark Zuckerberg, ini Facebook metaverse. Ini saya tunjukkan ke teman-teman ya, di mana Facebook itu akan mau merubah ya atau membuat platformnya itu menjadi metaverse. Nah, metaverse itu apa? Metaverse itu adalah, kalau bahasa saya itu adalah dunia virtual ya. Nah, jadi kita punya dunia virtual di mana setiap orang itu bisa masuk ke dalam dunia itu, kemudian membeli lahan ya, punya lahan di dunia virtual, terus lahannya bisa kita buat, misalkan kita mau bangun toko, mau bangun tempat apapun lah. Nah, nanti di sana kita bisa melakukan transaksi ya dengan menggunakan koin dari kripto, ataupun kita bisa bertemu dengan orang lain atau teman-teman di seluruh dunia dan kita bisa berkomunikasi juga sama mereka. Nah, untuk Facebook sendiri merencanakan membuat menggunakan VR ya. Jadi kita kayak bermain game online pakai VR virtual, dunianya bisa bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain. Bedanya dengan game-game online, kalau game online kan hanya sekedar bermain having fun ya. Tapi kalau di dalam dunia metaverse ini, kita bisa membuat ekonomi di dalamnya. Artinya ada nilai uang yang bisa kita buy ataupun kita bisa sell ya. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari metaverse itu sendiri. Nah, saya akan memberikan contoh ya. Contoh dari salah satu game metaverse itu adalah Decentraland. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ini saya iseng-iseng aja nyoba ya. Ini bikin karakter, terus ada di game ini. Nah, kita bisa berjalan-jalan nih dengan menggunakan karakter. Terus teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada namanya museum. Nah, ini jadi saya jalan ke suatu tempat, ada museum. Kalau saya klik, ini ada gambarnya masing-masing ya. Ada lukisannya. Kalau saya klik, saya bisa membeli lukisan virtual ini. Jadi, teman-teman bayangin ya. Lukisan ini bisa dibeli secara virtual dengan menggunakan kripto ya. Ini harganya dalam ETH. ETH itu Ethereum 0,025. Nah, satu Ethereum kan sekarang sekitar 60 juta ya. Jadi teman-teman bisa bagi sendiri. Kalau mau beli tinggal diklik ini view OpenSea, nanti akan nyambung ke marketplace-nya. Nah, di dunia ini kita bisa ketemu, ini ada orang lain ini, All Mic, saya nggak tahu siapa ini, orang di seluruh dunia ya berkumpul. Terus lahan-lahan ini kan orang membangun lahan, lahannya ada dibangun museum, ada dibangun tempat permainan. Nah, tempat permainannya itu pun bisa membayar ya. Kita bisa kayak game lah, game tembak-tembakan gini. Dan teman-teman kalau tahu harga dari lahan virtual ini itu bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Saya membaca ini sampai geleng-geleng ya, dimana ini ya. Ada 4 metaverse project sold, terjual 106 juta dolar in virtual land. Nah, Sandbox ini salah satu ada developer, juga ada punya gamenya juga. Seperti itu. Jadi perkembangan dari metaverse ini begitu luar biasa ya, game-gamenya ini. Terus ada ini punya ini Decentraland, ini yang saya kasih contoh lihat ini ya. Itu punya koin namanya Mana. Dimana koinnya itu juga bernilai cukup tinggi ya. Secara market cap-nya itu ratusan juta, mungkin ratusan juta dolar. Seperti itu. Jadi arah ke depan mungkin 5-10 tahun lagi ya, metaverse ini bisa mulai hype di seluruh dunia. Karena ya zaman sekarang kita tidak bisa memungkiri ya, dunia digital itu begitu berkembang luar biasa. Dan saya agak kagetnya ketika Facebook itu benar-benar mau menggarap project ini. Jadi Facebook ini benar-benar mau membuat dunia virtual, sehingga kan dia punya user itu miliaran orang ya. Jadi negara, Facebook itu sebenarnya bisa membuat negara.
Karena jumlah user dalam Facebook itu sudah miliaran orang. Mungkin setara dengan China bahkan ya. Jadi dia ingin membuat dunia virtual di mana user-usernya itu supaya bisa masuk ke dalam dunia virtual, membeli lahan-lahan virtual, dan di sana pun terjadi ekonomi ya. Nah, nanti Facebook tentu akan mendapatkan keuntungan juga. Dan orang-orang pun, saya dengar proyek-proyeknya ya, di mana orang-orang pun itu bisa bekerja di dalam dunia virtual itu. Jadi menyediakan lapangan pekerjaan, terus dapat mata uangnya itu bisa di convert ya ke dolar, nanti bisa dikonvert ke rupiah juga, seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin masih belum terlalu paham ya dengan metaverse, bisa coba untuk pelajarin. Karena saya lihat ini proyek kedepannya, kalau ini sudah ekosistemnya sudah terbentuk semua ya, wah, bisa-bisa beralih ke sini ya, bisa-bisa beralih ke metaverse ini. Mungkin tidak dalam waktu 1-2 tahun lagi ya, tapi saya lihat ini adalah game changing ya. Ini mempengaruhi sektor bisnis juga, mempengaruhi lifestyle juga, berpengaruh sangat besar ya dari metaverse ini. Nah, itu adalah apa namanya, introduction ya untuk analisa saham mingguan kali ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke analisa sahamnya, di mana hari Jumat kemarin IHSG ditutup melemah ya, 0,68% di level 6.538. Kalau kita lihat chart selama seminggu sideways ya, pergerakannya sempat naik, turun, naik. Nah, ini karena ketidakpastian ya. Ketidakpastian akibat varian dari Omicron atau varian virus Botswana yang di video sebelumnya pun saya sudah bahas ya. Varian ini pun masih belum tahu ya apakah berbahaya atau tidak. Maksudnya berbahaya itu begini, kalau menularnya kan katanya cepat penularannya, tapi fatality rate itu yang paling penting. Jadi kalau memang dia penyebarannya banyak tapi tidak berakibat fatal, tidak sampai orang harus masuk rumah sakit. Kalau Delta kemarin kan kenapa itu begitu bahaya? Karena kan membuat orang-orang itu sesak nafas ya. Jadi tabung oksigen itu langsung sampai habis, rumah sakit sampai penuh. Nah, kalau misalkan varian dari Omicron ini tidak menyebabkan hal itu, artinya bisa dirawat di rumah, walaupun dia menyebar tapi tidak deadly, kemungkinan ekonomi tidak akan lumpuh ya. Nah, itu analisa saya pribadi. Tapi kalau ternyata kan ada yang ditemukan itu kan di Afrika ya kebanyakan. Terus ada ternyata penderita varian Omicron ini beberapa meninggal dunia. Nah, ketika itu terjadi, mungkin bursa dunia ini akan sama-sama rontok ya. Kalau sampai ditemukan meninggal dunia atau ada fatality rate dari Omicron. Nah, selain itu ketidakpastian ekonomi sekarang karena ada proses percepatan dari tapering ya. Tapering mau dipercepat, ya, sehingga mengakibatkan investor-investor pun sedikit apa ya, ibaratnya worry ya dengan market, terutama market saham. IHSG seminggu ini sideways. Untuk pergerakan asing kita bisa melihat juga bahwa asing sudah mulai, bukan sudah mulai, tapi sudah out ya, out sebagian besar. Hari Jumat kemarin dia out 420 miliar, seminggu dia out 2,75 triliun. Ini sudah sign ya, atau tanda-tanda yang kurang mengenakan karena asingnya sudah cabut. Nah, kalau kita lihat selama 1 bulan asing sudah out 1,74 triliun ya. Jadi kalau 3 bulan masih surplus banyak kan. Namun dalam waktu dekat ini asing sudah mulai pergerakannya itu hati-hati. Walaupun jumlah masuknya itu masih banyak sekali, masih net buy lah asing itu. Tapi pergerakan terakhir ini dia mulai mengurangi porto. Nah, kalau saya pun seperti di video minggu lalu pun kan juga bilang bahwa kita juga harus punya cadangan cash ya, jangan takut untuk melepas sebagian lah. Kalau teman-teman sayang dengan portonya mungkin masih ada yang merah, bisa dilepas sebagian, berapa persen lah, sehingga teman-teman masih punya cash. Dan karena pergerakan asing ini merah, otomatis saham yang perlu diwaspadai itu adalah blue chip stock ya. Kan asing tuh besar di blue chip stock, seperti itu. Oke, sekarang saham apa sih yang paling banyak dibeli sama dijual oleh asing seminggu ini? Ini saya search dari tanggal 29 November hingga 4 Desember ya. Saham yang paling banyak dibeli oleh asing ini ya, net value-nya atau top 3-nya ini 500M, 150, 130 adalah Telkom, Bank, dan BEPS. Nah, dari 3 ini yang tergolong blue chip hanya Telkom ya.
Bank, BEPS, Arto ini belum lah ya, belum termasuk blue chip stock. Untuk yang paling banyak dijual, nah kita bisa melihat bahwa jualnya itu rata ya. Jadi besar-besar 590M, 500M, 450M, 320M. Sedangkan yang beli kan tadi kelihatan banyak cuman Telkomnya. Yang dijual itu adalah blue chip stock. Astra, Mandiri, BRI, Semen Gresik, BCA, BNI. Nah ini adalah blue chip stock. Nah ini first warning ya untuk teman-teman yang memegang blue chip untuk bisa mungkin meredus portonya untuk mengamankan ya, mengamankan keuntungannya seperti itu. Jadi yang paling banyak dijual adalah blue chip stock Astra, Mandiri, BRI. Nah, untuk harga batu bara sendiri, kalau kita search ya call price bar chart, ini website yang sering saya pakai untuk mengecek harga batu bara ada di level 155. Nah, ini ya masih merah semua ya untuk pergerakan harga batu bara. Tapi walaupun dia menurun, sebenarnya harga batu bara ini juga tergolong tinggi ya, di atas 100 bahkan 155 ini termasuk tinggi sebenarnya. Oleh karena itu banyak emiten-emiten batu bara yang laporan Q3-nya kemarin itu menggila ya. Laporan Q3-nya itu profitnya itu banyak. Nah, di Q4 kemungkinan nanti juga emiten-emiten batu bara itu keuntungannya juga cukup tinggi. Seperti itu. Oke, sekarang saya bahas. Nah ini, untuk yang minggu lalu, 27 November, melalui metode BNF, semua gagal rebound. Dan di keempat sahamnya ini pun kurang ada yang menarik ya, dari 4 saham ini. Secara technical and broker summary, IPCC mengecewakan ya, dia turun lagi, dia down. Telkom dia masih up ya. Waskita juga dia berapa ya Waskita 780 atau 780 ya, dia turun sedikit ya 20 poin. Terus KF, nah KF ini yang saya bilang memanfaatkan isu dari varian COVID yang baru. Biasanya saham-saham farmasi itu kan akan dalam tanda kutip dimainkan ya, seperti itu. Ternyata benar ya. Jadi hari pertama itu langsung saham farmasinya itu bergerak ya, terutama KF ini. Nah ini teman-teman bisa melihat ya, di tanggal 29 November ini hari Senin langsung jos harga saham KF-nya. Kalau teman-teman ikutin trading plan ini tentu sudah mendapat keuntungan ya untuk KF. Dan ISAT, nah di minggu lalu juga saya bilang bahwa dia akan membagikan dividen yang jumbo. Dividen yang jumbo di ISAT itu, ini saya kasih lihat ya. Dia profitnya tuh 5,8 triliun ya. Ini profit dari ISAT. Jadi jumbo sekali dibagikan. Setara ini 828 dan 920 ini ya. Dividen yieldnya jadi di atas 10%. Oleh sebab itu masuk ke watchlist saya minggu lalu. Namun karena ini sifatnya temporary dan come date-nya itu tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu di hari Senin. Senin besok ini. Maka sudah saya tidak masukkan lagi ya. Karena kalau saham-saham seperti ini saya lebih suka itu sell sebelum kita dapat dividennya. Jadi bukan mengejar dividennya tapi mengejar kenaikan menjelang dividen. Nah, karena ada yang namanya dividen trap ya. Seperti itu. Ini jadi ISAT dia berhasil up tapi tidak saya masukkan ke watchlist minggu ini. Untuk Mika dan Antam dia sideways ya. Mika sempat naik ya, tapi akhirnya sideways. Untuk minggu depan ini adalah watchlist. Nah, untuk minggu depan ya, metode BNF ada cukup banyak saham-saham yang menurut saya menarik ya. Nah, kalau yang minggu lalu kan sahamnya ini ibaratnya itu saham-saham yang second liner semua lah. Kalau saham-saham di minggu depan ini kita bisa melihat ada BBSI ya dengan threshold 25%, BCAP Bank Capital itu juga masuk di sini. Kemudian Bukalapak guys, Bukalapak akhirnya masuk ke BNF ini. 654 SMA 25-nya, tapi harga terakhirnya tinggal 490. Jadi sudah kepala 4. Wah, rest in peace ya untuk teman-teman yang masih hold. Apalagi kalau yang belinya itu di hari kedua arahnya, wah bisa pusing setengah mati nih ya. Thresholdnya 25%. Nah ini cukup menarik ya, Indo, Yellow, dan IDEA. Ini adalah saham, kalau menurut saya minggu depan ini cukup menarik yang masuk dalam metode BNF. Jadi teman-teman patut perhatikannya. Apalagi untuk saham-saham yang sudah familiar kita dengar.
Nah, secara technical and broker summary akan saya masukkan yang pertama adalah Telkom. Telkom tetap saya masukkan, asing masih masuk banyak ya di saham Telkom. Net buy-nya 526 miliar ini Telkom. Kalau kita search secara chartnya ya, dia masih bergerak secara uptrend. Nah ini ya, dia masih bergerak secara uptrend. Memang ada distribusi ya di 1 minggu kemarin, di hari Jumat ya ini. Kalau saya search dari Senin, itu ada masih akumulasi dengan ZP, Maybank Kim Eng ya, yang berjualan AK UBS 625M, 463M. Garis foreign flow-nya dia masih bergerak ke atas. Ya wajar kan, top buyer ya, top buyer-nya asing kemarin. Telkom saya pasang uptrend akumulasi dengan target di level 4.250 ya untuk saham Telkom. Next, spekulasi lagi di saham KF ya. Ini untuk scalping atau trading fast ya, jangan bukan untuk hold-holdan ya. Ada di terakhir 2550, kita lihat ya chartnya KF. 2550 ini ya sempat naik terus koreksi lagi. Nah, ini saya rasa karena virus Omicron ini sudah mulai masuk ke beberapa negara ya, Amerika udah kena, terus Singapura udah kena, Indonesia memang belum ada ditemukan ya, tapi ya saya rasa lambat laun pasti muncul lah ya di Indonesia. Ya kita doakan saja semoga fatality rate-nya itu tidak seperti Delta kemarin ya, yang cukup berbahaya. Nah, KF saya pasang target di level 2710 atau setara dengan MA 200-nya. Ini di KF ya. Next ada saham SMDR. Kalau teman-teman lihat untuk watchlist minggu ini tidak terlalu banyak blue chip ya. Hanya Telkom yang saya masukkan ke blue chip. Nah, SMDR sesudah dia ini ya sempat menyentuh resisten kemarin, terus dia langsung mantul lagi ya. Mantul naik dan pergerakan ke atas. Ini saya lihat ada potensi dia untuk menjebolkan uptrend kembali. Menjebolkan uptrend lagi ya. SMDR. Jadi sideways ada big distribusi yang berjualan adalah BK ya. JP Morgan 5 miliar. Volumenya tidak terlalu besar di saham SMDR ini, jadi hati-hati teman kalau mau masuk dalam jumlah besar karena bisa ketahuan ya dengan jumlah lot yang kecil seperti ini. Targetnya saya pasang di level psikologis 1000. Next ada saham JAST ya, JAST. Nah, saham JAST ini sempat mengalami penurunan terus ya, habis turun sideways terus turun, kemudian ada ini ya. Nah, ini ada membentuk jarum, sedikit jarum, terus hari Jumat kemarin dia ada perlawanannya. Perlawanan membentuk higher high. Seperti itu. Di sini makanya saya masukkan karena potensi untuk risk rewardnya itu menarik di saham JAST ini. Harga terakhir 134, targetnya saya pasang 145 ya. Dengan kondisi sideways dan yang broker yang akumulasi AI, tapi volumenya juga kecil. Jadi teman-teman nggak bisa masuk terlalu besar di saham ini. Next ada sahamnya salah satu Taipan. Sahamnya Mayapada, Bank Mayapada. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Mayapada ini kan harganya dari 6.000 hancur lebur ya, hingga 700 perak. Jadi harganya ini sudah terdiskon tinggal berapa? Tinggal 12%-an saja ya, dari 6.000 ke 700. Ini berarti parah sekali penurunannya. Sedangkan untuk fundamentalnya sendiri dari saham Maya ini, ya dia memang laporan keuangannya kurang bagus ya di 2021 ini, hanya profit 26 miliar ya. Tak banding lah ya dengan perusahaan yang punya equity 13 triliun, profit 26 M ini apa? Ini nggak ada artinya lah ya, profit segini. Nah, secara valuasi dia under value tentu kalau kita hanya lihat dari price book value. Tapi kalau secara PE ratio kan dia masih sangat over value ya, 300 kali ya. Karena apa? Karena net profitnya itu rendah. Nah, namun karena dia sideways terus-terusan dan saya melihat, oh ini kok ada semacam tanda kutip itu dijaga ya di level 700-an. Nah, ini saya melihat cukup menarik untuk saham Bank Mayapada. Tapi teman-teman harus disiplin ya untuk memasang stop loss. Kalau sampai ternyata dia akan dijebolkan lagi di level mungkin 500 atau 400-an. Karena saham Mayapada ini pernah dijual oleh emitennya ke asing dengan nilai 400-an. Ini coba saya search beritanya ya. Mayapada ini pernah menjual, aduh,
Harus daftar mana ya? Harga saya pernah membaca artikel di mana harganya bla 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 bla. Mana ya artikelnya ya? Intinya dia itu emitennya berjualan tuh di angka 400-an lah, kurang lebih di angka 400-an. Padahal saat itu harga sahamnya itu masih berapa ribu. Oleh sebab itu makanya longsor terus-menerus ya saham Bank Mayapada ini. Nah ini di harga 400 ini nih. Liangxian ini. Setor 586 miliar, Liangxian jadi investor Bank Mayapada ya, memborong saham Mayapada dengan harga Rp400 saja. Nah ini. Duh, sekarang kan masih 700. Nah, ya memang masih 700. Cuman karena ini penurunannya kan sudah parah ya, dari 7.000 dari 6.000 ke 700 ya. Dan ini kelihatan ada yang menahan harganya. Makanya saya masukkan ke watchlist untuk Mayapada dengan target di level terdekat 750. Seperti itu. Next ada sahamnya Saratoga Group, SRTG. Saratoga, ini saya juga melihat ada cukup menarik ya, ada akumulasi dari kaset 24,5M, jualan KI 23,3. Ini sedikit yang berbeda nomor 2-nya ya, YU. CMB Niaga ya, 18,2M, dengan yang jualan CC 7,1, nomor 3 ada PD. PD 4,4. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa perhatikan pergerakan dari kaset YU dan KI ya, untuk saham dari Saratoga Group. Saham ini masih sideways, namun ada akumulasi. Saya masukkan dengan target level di level 2.300-an ya. 2.300 untuk saham Saratoga. Dan last ada saham yang ini saham yang dibenci tapi juga disayang. Jadi banyak orang yang benci dengan saham ini karena ya ada yang bilang manajemennya kurang bagus, GCG-nya kurang bagus, nggak pernah bagi dividen ya. Ini juga saham yang pernah berapa ribu, 8.000 hingga 50 tertidur. Nah, saya masukkan Bumi ya. Ini saham super spekulasi. Kalau teman-teman profil resikonya bukan yang agresif sekali, jangan sentuh saham seperti Bumi ini ya. Ini saya masukkan harga terakhir dia di 68. Nah, ini saya melihat oh, dia masih pergerakannya masih sideways ya. Dan harga batu bara ini kan sudah 100-an lebih ya, dimana Bumi ini mungkin secara laporan keuangan ya kita bisa bilang lah ya, karena manajemennya track recordnya agak kurang ya. Jadi walaupun dia untung 900 miliar tidak bergerak ke harga sahamnya ya. Nah, namun saya melihat bahwa emiten-emiten batu bara, misalkan contohnya Adaro lah ya. Adaro, nah teman-teman bisa melihat ya, dia sudah naik. Terus kayak apalagi PTBA, nah dia ada pergerakan naik. Terus Harum, nah dia juga pergerakan naik ya. Emiten-emiten batu bara ini terkena harga jual batu bara yang tinggi ya. Itu mengakibatkan laporan keuangannya super sekali ya mereka. Nah, harusnya Bumi ini kan juga salah satu emiten batu bara ya. Ini yang belum mengalami kenaikan signifikan. Oleh sebab itu saya masukkan ya, walaupun ini memang super high risk. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang profil resikonya tidak sangat agresif, jangan sentuh saham Bumi ya. Sideways, netral, dengan target saya masukkan di level 73. Bumi ini saya juga sudah main cukup lama. Kalau secara bandarmologi ini susah ya kita melihatnya untuk saham Bumi ini. Karena dia in out-nya di tahun 2016-2017 itu dia in out itu dengan banyak sekali sekuritas. Jadi agak susah lah mendeteksi pergerakan Bumi melalui bandarmologi ini. Nah, cukup ini ya adalah watchlist untuk minggu depan. Semoga dapat membantu ataupun menjadikan referensi untuk teman-teman semua ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman merasa terbantu, bisa bantu saya juga dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya video ini. Semoga teman-teman yang menonton sehat selalu ya, jaga terus kesehatan. Semoga juga COVID ini segera bisa diatasi ya, sehingga kita bisa hidup normal kembali. Semoga teman-teman juga sukses selalu dan profit selalu. See you guys.